Halo semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Fania Ramadhani dari SMK NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus akan membuat video tutorial tentang cara rakit PC dari nol sampai selesai. Yang pertama, kita siapkan semua alat dan bahan, termasuk obeng, baut, pasta thermal, dan kabel disk apabila dibutuhkan. Dan jangan lupa pastikan semua komponen tersedia ya, yaitu motherboard, fan, SSD, prosesor, RAM, dan PC. Yang pertama, buka baut pada seluruh casing yang ada di PC. Gunakan obeng untuk membuka baut pada bagian depan PC. Lepas baut pada casing depan agar ruang pada dalam casing terbuka. Lepas juga bagian panel pada belakang casing untuk memudahkan kita nanti dalam menata komponen-komponen yang ada di dalam PC. Setelah itu, buka pengunci soket CPU dengan menekan tuas ke bawah lalu angkat. Perhatikan pojok segitiga kecil pada CPU, sejajarkan dengan soket di motherboard. Lalu masukkan prosesor dengan perlahan dan jangan ditekan. Lalu turunkan kembali tuas pengunci sampai terkunci. Langkah selanjutnya, pasang heatsink atau fan kipas pendingin CPU. Tempelkan fan di atas prosesor dengan posisi sesuai didudukan. Lalu baut atau kunci sesuai jenis pendinginnya. Dan hubungkan kabel fan pada port CPU fan di motherboard. Selanjutnya, pasang RAM pada slot di motherboard. Buka pengunci di slot RAM dan sesuaikan dengan notch yang ada di slot RAM. Jika sudah, tekan kedua ujung slot RAM sampai bunyi klik dan pengunci menutup otomatis. Setelah itu, kita coba motherboard tersebut. Kita cek apakah motherboard tersebut sudah menyala atau masih ada beberapa yang kurang. Nah, motherboard tersebut sudah menyala, kipas sudah berfungsi, lalu terlihat di komputer atau monitor juga sudah masuk ke BIOS. Lalu kita cabut lagi. Lalu setelah itu kita taruh dan letakkan motherboard tersebut ke dalam CPU. Setelah itu kita pasang seluruh baut pada motherboard. Kita pasang satu persatu dengan kencang agar motherboard tetap kokoh di CPU. Jika sudah, kita tata semua kabel-kabel yang tidak digunakan yang ada di dalam CPU tersebut. Nah, pada saat akan memasang kabel front panel ini harus berhati-hati dan tepat. Ini adalah motherboard yang sudah terpasang di dalam CPU. Setelah itu kita masukkan kabel USB ke dalam slot yang ada di motherboard. Setelah itu kita masukkan satu persatu kabel front panel sesuai dengan urutan slot yang ada di motherboard. Setelah itu kita coba sambungkan CPU ke dalam komputer atau monitor dengan mencolokkan kabel fan dan kabel power yang ada di CPU ke monitor atau komputer. Nah, ini CPU sudah menyala dan sambung ke monitor. Begitu
Begitu juga monitor atau komputer juga sudah dapat masuk ke dalam BIOS. Setelah itu kita masukkan SSD ke dalam CPU. Jika sudah, kita coba CPU yang sudah ada atau kita pasang SSD tadi, kita sambungkan ke dalam monitor atau komputer kembali untuk mengecek apakah sudah tersambung atau belum. Nah, ini CPU dan monitor sudah menyala. Kita sudah dapat masuk ke dalam BIOS. Kita coba masuk ke menu security. Kita disablekan pada configuration di security, lalu kita save. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Windows, lalu kita matikan dan kita pasang harddisk ke dalam CPU juga. Jika sudah, kita pasang baut-baut yang ada pada harddisk tersebut, kita pasang dengan kencang dan lurus. Jika sudah, kita pasang kabel pada harddisk, kita sambungkan ke dalam CPU agar dapat terhubung ke dalam monitor atau komputer. Lalu kita coba kembali sambungkan PC ke dalam monitor atau komputer yang sudah kita pasangi harddisk dan SSD tadi. Kita colokkan kabel fan dan kabel power. Nah, PC sudah jadi dan ini tampilan dari PC dan monitor yang sudah kita rakit tadi. Kita tunggu sampai proses masuk ke dalam Windows sudah dapat dilakukan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam tampilan awal Windows. Lalu kita buka File Explorer, kita klik kanan Manage, lalu kita klik Disk Management untuk mengecek harddisk dan SSD yang sudah kita pasang tadi, apakah memang berfungsi, sudah terbagi partisi atau belum. Nah, ini sudah ada ya SSD dan harddisk yang sudah kita pasang tadi.